Oke, selamat pagi semuanya anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Bapak harap semuanya dalam sehat ya. Jadi, siapa tadi yang sudah sarapan dari rumah sebelum kita belajar dan berangkat ke sekolah? Bapak harapkan semuanya sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah supaya tetap sehat. Jadi, sebelum kita belajar, kita lihat dulu di sekitar kita anak-anak. Di depan meja, di bawah kursi, apakah masih ada sampah? Apakah yang bertugas piket semalam tidak melakukan kebersihan? Jika sudah bersih, jadi kita melanjutkan saja ke proses pembelajaran. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada minggu kemarin atau minggu lalu kita telah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Jadi, saya masih ingat tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan anak-anak? Sudah lupa? Baiklah, jika sudah lupa, nanti di rumah silahkan baca bukunya tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Bapak akan tanya kembali. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Subtema 2, yaitu pertambahan tinggi, berat badan, kecerdasan dan penalaran. Pembelajaran 5. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita bernyanyi biar kita tambah semangat dan menerima pelajaran dengan baik. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Nah, teman-teman, asik kan menyanyi bersama kamu? Jangan lupa untuk subscribe ya, dan aktifkan notifikasinya. Gratis loh. Terima kasih. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Adapun tujuan pembelajaran dari kita hari ini yaitu baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana itu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Jadi di hari ini Bapak akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Baiklah, langsung saja kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan yang dialami, misalnya berat badan saat usia lahir, saat pertama kali bergerak atau berjalan. Di sini anak-anak kita bisa melihat waktu kita bayi, beranjak menjadi 5 tahun, menjadi anak SD, SMP, SMA, dan menjadi orang tua. Pertumbuhan fisik dari bayi hingga kita dewasa, sedangkan perkembangan yaitu bertambahnya pemahaman tentang penalaran. Artinya di sini kalau pertambahan fisik itu anak-anak dari kecil menjadi besar. Kalau contohnya pertumbuhan perkembangan, berarti anak-anak menambah wawasan atau kecerdasan yang anak-anak miliki. Yang kedua yaitu perkembangan kekuatan dan kecepatan juga berbeda. Di sini Bapak menerangkan kembali kecepatan itu setiap orang yang berbeda-beda, yaitu tentang IQ dan kelincahan atau penalaran sistem IQ.
Jadi ini merupakan perkembangan kemampuan dalam latih kenalaran. Contohnya Bapak bertanya tentang matematika, 2 tambah 2 berapa? Jadi siapa yang paling cepat, dialah yang paling dapat menjawabnya. Jadi kelincahan ini merupakan salah satu dari ketebalan IQ atau penalaran. Selanjutnya kita belajar tentang selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Jadi setiap manusia mempunyai kekuatan yang berbeda, itu tergantung fisik yang dimiliki dan serta kekuatan atau yang sering dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Langsung saja bisa kita baca di sini. Faktanya dengan berenang dapat menambah tinggi badan dan kebugaran yang dialami dan mempengaruhi berat badan, pola makan dan kekuatan yang dipengaruhi oleh kerasnya latihan atau pekerjaan. Jadi semakin rutin kita makan, semakin banyak kita makan, semakin sehat kita makan, maka jiwa kita akan lebih kuat, raga kita akan lebih kuat. Dan latihan juga sangat berpengaruh kepada kita, yaitu tentang mengangkat beban ataupun melakukan pekerjaan yang berat sehingga dapat melelahkan otot dan membuat otot terbiasa dengan kelelahan dan seperti biasanya akan terbiasa. Selanjutnya kita yaitu kekuatan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan tubuh dan otot. Perbedaan postur ini sangat penting mempengaruhi karena tidak semua manusia memilikinya. Contohnya saja seperti Pak Guru. Pak Guru ini kan kuat, Pak Guru berotot. Jadi Bapak itu kalau mengangkat beban-beban di atas 30 kilo Bapak masih sanggup. Jadi saya kembalikan pada anak, kalau di dalam tubuh yang kuat, jiwa yang sehat, maka pekerjaan akan cepat kita lakukan dengan tenaga yang banyak, seperti itu. Selanjutnya, siswa membaca dan merawat dirinya dengan jaga pola makan dan rutin olahraga. Dengan pola makan teratur, di sini kita bisa melihat makanan ada sayuran, ada roti, daging, dan susu. Ini adalah dinamakan pola makan 4 sehat 5 sempurna. Pola makan teratur membuat tubuh yang sehat dan perkembangan kecerdasan pasti juga akan dipengaruhi serta kesehatan. Jadi kalau anak-anak sering makan 4 sehat 5 sempurna itu sudah pasti sehat. Contohnya ketika sarapan anak-anak minum susu dengan memakan roti, itu juga sudah salah satu memakan makanan yang sehat. Selanjutnya siswa berlatih melukis pendapatnya dengan berolahraga dan mempengaruhi perkembangan fisiknya. Di sini kembali Bapak tekankan, jika siswa kita dengan rutin melakukan gerakan contohnya push up, senam pagi, itu akan membuat tubuh akan semakin bugar. Dengan rutin melakukan gerakan ini di setiap hari, maka tulang akan kuat, kebugaran kesehatan pasti meningkat karena tidak ada lemak yang mempengaruhi dalam tubuh ataupun lemak jahat. Jadi selain terlihat atletis, kita juga sehat. Selanjutnya, siswa diingatkan kembali tentang latihan fisik. Rutin berolahraga dapat membuat tubuhnya menjadi ideal. Kata ideal ini contohnya berat badannya sesuai dengan tinggi badannya. Contohnya saat lari pagi. Di saat kita lari pagi ataupun sering kita sebut dengan jogging, meningkatkan kebugaran saraf yang berada di telapak kaki. Di telapak kaki kita ini anak-anak ada seperti saraf yang mempengaruhi ke otak, kesegaran otak. Jadi ketika nyeri di kaki, bisa juga nyeri di kepala. Contohnya kayak orang tua kita waktu kelalang dia sakit kakinya, dipijit-pijitnya lah di telapak kakinya ini. Selanjutnya latihannya yaitu latihan sit up. Biasanya latihan sit up ini dilakukan untuk mengurangi perut buncit ataupun mencegah perut buncit. Latihan ini bisa dilakukan dengan 2 orang ataupun 1 orang dengan setiap pagi atau setiap sore sebelum mandi. Selanjutnya latihan push up untuk melatih kekuatan paha dan perut. Latihan push up ini bisa dilakukan sendiri di rumah ataupun di tempat yang terbuka. Bagaimana anak-anak tentang pelajaran hari ini? Apakah anak-anak sudah mendapatkannya? Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia. Jadi kesimpulannya hari ini yaitu
kita harus menjaga dan merawat tubuh kita sendiri dengan memakan pola sehat, 4 sehat 5 sempurna, dan rutin berolahraga. Jadi selain membuat tubuh lebih fit, kita juga akan sehat dan kebugaran jasmani kita akan bertambah. Jadi latihan yang sering kita lakukan sebelum belajar yaitu senam pagi ataupun push up, sit up setiap pagi atau setelah sore atau sebelum mandi. Jadi anak-anak untuk menjadi siswa yang kuat dan bugar diperlukan olahraga yang rutin. Contohnya saja ketika hari Minggu anak-anak melakukan jogging dengan teman dengan jarak yang dekat sebagai pemula. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, kita berdoa dimulai, berdoa selesai. Jadi sebelum kita pulang, adakah anak-anak yang ingin membawakan lagu? Baik, kita bernyanyi salah satu lagu wajib nasional yang berasal dari daerah atau Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Dengan demikian pelajaran kita telah selesai. Terima kasih pada anak-anak yang telah bersemangat mengikuti mata pelajaran ini. Dan pada anak-anak semuanya, hati-hati pulang sampai ke rumah, langsung makan siang, dan sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya anak. Terima kasih, dadah.